Oke. eh Stereokimia. Jadi, kita ulangin dulu mungkin definisi dari stereokimia adalah studi mengenai tata ruang atom dalam molekul. Jadi bagaimana atom tersusun dalam ruang tiga dimensi membentuk suatu molekul. Jadi fokus yang dipelajari pada materi ini adalah mengenai pergerakan atom dalam molekul. Kita tahu bahwa atom-atom itu akan berikatan satu sama lain akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan molekul. Nah, pergerakan dari atom-atom itu dalam satu bentuk molekul itu yang dibahas atau dipelajari dari materi stereokimia ini. Nah, stereokimia itu juga tidak lepas dari yang namanya isomer. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita belajar stereokimia, kita juga harus memahami tentang isomer. Isomer itu apa? Jadi isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama, tetapi berbeda susunan atomnya. Jadi jumlahnya sama, misal jenisnya sama. Misalkan kita punya hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu tersusun atas dua atom yaitu C dan H. Hidrokarbon kita punya jumlah C dan jumlah H yang sama. Misalkan C4H10 seperti yang soal di kuis pertama waktu itu. C4H10 itu disebut dengan butana, suatu alkana ya. Nah, isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama tapi berbeda susunan atomnya. Jadi dari C4H10 itu kita bisa menyusun misalkan satunya adalah butana, kemudian yang molekul lainnya adalah 2 metilpropana. Itu isomer. Jadi walaupun bentuknya berbeda tapi punya jumlah dan jenis atom yang sama. Isomer ini ada dua jenis. Yang pertama adalah struktural dan yang kedua adalah geometri. Struktural berarti nanti akan mengotak-atik strukturnya. Kalau geometri itu akan lebih ke bagaimana dia dalam tiga dimensinya. Kalau kita jabarkan, isomer struktural itu tadi jenis dan jumlah atom penyusunnya sama, tapi dia punya variasi urutan. Variasi urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul. Bisa jadi punya gugus fungsi yang sama, tapi berbeda urutan atom saja. Jadi misalkan sama-sama punya gugus OH di dalam strukturnya, tapi beda. Misalkan untuk struktur yang satu, OH-nya adanya di sebelah kiri, nomor satu, di C nomor satu. Kemudian di struktur isomer yang kedua, OH-nya geser di posisi nomor C nomor 2. Tapi tetap sama-sama punya gugus fungsi OH. Itu masuk ke isomer struktural. Kemudian kondisi yang kedua bisa jadi gugus fungsinya berbeda. Jadi tidak OH semua gitu ya. Nah, kondisi di mana gugus fungsi berbeda ini kita sebut dengan isomer fungsional. Sesuai dengan namanya, gugus fungsinya berbeda, oh berarti dia isomer fungsional. Itu nah, gugus fungsinya sama maupun berbeda itu masuk ke dalam jenis isomer yang struktural karena strukturnya saja yang kita lihat berbeda. Kemudian, jenis isomer yang kedua adalah isomer geometri. Di sini ada kondisi di mana jenis, jumlah, dan urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul sama. Jadi jenisnya sama, jumlahnya sama, urutan atomnya juga sama. Kalau struktural, urutan atomnya berbeda. Kalau geometri, urutan atomnya pun sama. Lalu apa yang membedakan sehingga dapat disebut dengan isomer? Di isomer geometri ada variasi penataan atom dalam penyusun molekul dalam ruang tiga dimensi. Jadi nanti akan mulai kita bayangkan molekul itu bergerak dalam ruang tiga dimensi, nanti akan perbedaan posisi ketika mereka bergerak itu disebut dengan isomer geometrik. Isomer geometrik itu disebabkan karena adanya rigidity atau ketegaran dalam suatu molekul. Nanti akan berpengaruh nih karena adanya ikatannya tunggal kah dibandingkan dengan ikatan rangkap, nanti akan mengakibatkan adanya rigidity ini. Nah, adanya rigidity ini akan mengakibatkan isomer geometrik. Gitu. Jadi, saya ulangi, jenis isomer ada dua macam. Pertama adalah struktural, di mana yang berbeda adalah variasi urutan atomnya. Yang kedua adalah isomer geometrik.
di mana jenis, jumlah, dan urutan atomnya sama, tapi berbeda dalam penyusunan bentuk di tiga dimensinya. Oke, ini adalah contoh dari isomer struktural. Tadi ya, Butana ya, yang sebenarnya sudah ada di sini contohnya. Kemudian kemarin saya keluarkan di kuis, ternyata tetap masih banyak yang keliru. Padahal ini sangat sederhana ya adik-adik. Butana kita lihat C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian hanya ada 10. Butana termasuk ke dalam golongan alkana, hidrokarbon. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. N-nya ada 4. Berarti kalau C-nya ada 4, hanya ada 10. Dan ini juga masih banyak yang keliru. C itu kan tangannya 4 ya. Jadi kalau di ujung, posisinya seperti ini, otomatis kan hanya ada 3. Tapi masih ada saja yang salah kemarin, hanya tuh cuman ada 1, cuman ada 2 gitu. Padahal posisinya ada di ujung. Ini C nomor 2, karena dia sudah terikat dua tangannya di kanan dan kiri, berarti hanya kan sisa 2. Jadi CH2. Begitupun dengan C yang nomor 3 ini, CH2, kemudian yang ujung sebelah kanan, CH3 juga. Nah, ini adalah butana. Kemudian isomernya yang kedua adalah metilpropana. Kita bisa lihat di yang bawahnya. Jadi kita geser satu CH3 ke posisi C nomor 2. Jadi metil ya. Jadi ada rangka utamanya C-nya ada 3, berarti propana. CH3, CH, CH3. Kemudian di C nomor 2 kita mengikat satu CH3 lagi. Struktur ini namanya metilpropana. Nah, butana dan metilpropana itu secara jenis dan jumlah atom penyusunnya sama. C-nya ada 4, hanya ada 10. Sama-sama tersusun dari C dan H. Tetapi dia punya susunan urutan atom yang berbeda. Di sini CH3, CH2, CH2, CH3. Sementara yang metilpropana itu di rangka utamanya ada 3, sementara ada satu gugus metil tambahan di posisi C nomor 2. Jadi urutan atomnya berbeda. Ini masuk ke dalam isomer struktural. Contoh lain di sini ada butanol. Butanol pada isomer yang pertama dari butanol kita lihat posisi OH-nya ada di posisi C nomor 1. Nah, kemudian kita geser OH-nya kita geser ke posisi nomor C nomor 2. Jadi 2 butanol. Tadi ingat gugus fungsinya sama, hanya berbeda urutan penyusunan saja. Ini juga termasuk ke dalam isomer struktural. Ini gugus fungsi. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, ini adalah ikatan rangkap 2. Pada isomer yang pertama, kita lihat ini dari C5, H7, 8, 9, 10. C5, H10, butena ya. Posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 1 dan C nomor 2. Kemudian kita geser ke posisi C nomor 2 dan C nomor 3. Ini isomer juga. Yang berbeda hanya urutan dari posisi dari ikatan rangkap duanya saja. Tapi secara jumlah C, jumlah H, itu sama-sama. Jadi ini isomer, ini juga isomer. Ketiganya termasuk ke dalam isomer struktural. Ini tadi seperti saya contohkan di slide sebelumnya, kalau misalkan gugus fungsinya berbeda, kita sebut dengan isomer fungsional. Di sini contohnya C2H6O. C2H6O kalau kita susun secara struktur bisa menghasilkan pertama di metil ether. CH3O CH3. Ini namanya dimetil ether. Nanti kalian akan lebih kenal tentang ether pada saat pembahasan setelah UTS ya. Kemudian isomer yang kedua dari C2H6O adalah etanol. CH3, CH2OH. Jadi yang pertama dia punya gugus fungsi ether, yang kedua dia punya gugus fungsi alkohol. Nah, walaupun gugus fungsinya berbeda, tapi dia punya jenis dan jumlah atom penyusun yang sama, maka tergolong ke dalam isomer struktural. Oke, ini contoh dari isomer struktural. Jadi penyusunannya yang berbeda.
Kemudian ini contoh fungsional ya, saya tidak jabarkan lagi. Nah, kita akan kemudian beralih ke isomer geometrik. Ingat kembali, isomer geometrik itu ada kaitan dengan bagaimana komposisi dia, pergerakan dia dalam ruang tiga dimensi. Nah, di dalam isomer geometrik ini kita kenal istilah yang namanya stereoisomer. Kalau kita definisikan, stereoisomer adalah suatu molekul yang mempunyai rumus molekul dan urutan ikatan atom yang sama, tapi berbeda orientasi tiga dimensi atom dalam ruang. Nah, dalam ilmu stereoisomer ini, atom yang menghasilkan isomer berada pada posisi yang sama, tapi punya pengaturan ruang yang berbeda. Jadi posisinya sama, tapi pergerakan di tiga dimensinya yang berbeda. Nah, pergerakan tiga dimensi itu kita sebut dengan isomer geometrik. Ini disebabkan karena adanya variasi dalam penataan atom penyusun yang disebabkan karena ketegaran dalam molekul. Dari kondisi ini ada empat kita kita kelompokkan menjadi empat golongan. Pertama adalah isomer geometri yang terjadi pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka. Ini adik-adik sudah paham semua kemarin ya. Ketika saya koreksi kuis-kuisnya hidrokarbon tak jenuh itu sudah tahu semua, itu berarti ikatannya rangkap. Baik rangkap 2 ataupun rangkap 3. Rantai terbuka juga sudah tahu. Kemudian kondisi yang kedua atau golongan yang kedua adalah isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Hidrokarbon jenuh berarti ikatannya tunggal, bukan rangkap satu ya adik-adik ya. Semuanya kemarin beberapa ada yang keliru menuliskan tunggal itu sebagai ikatan tunggal sebagai ikatan rangkap satu. Kalau rangkap tuh ya nggak tunggal gitu, beda. Jadi kalau jenuh itu ikatannya tunggal. Jadi kondisi yang kedua, isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Berarti ini alkana. Kemudian golongan yang ketiga adalah isomer geometri pada hidrokarbon siklik. Berarti rantainya tertutup siklik. Kemudian kondisi yang keempat, isomer geometri pada hidrokarbon yang punya pusat chiral. Jadi yang pertama pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka, berarti ini alkena atau alkuna. Kemudian yang kedua adalah hidrokarbon jenuh rantai terbuka, alkana. Yang ketiga siklik dan yang keempat adalah hidrokarbon yang punya pusat chiral. Oke. Nah, untuk golongan yang pertama adalah isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka. Di sini keterbatasan putaran atom yang terikat pada masing-masing atom C itu karena adanya ikatan rangkap V. Jadi bisa dilihat di slide di sini, ini itu adalah ikatan V. Karena dia punya ikatan rangkap dua ini, ikatan V ini, itu yang mengakibatkan adanya keterbatasan dalam perputaran atom. Jadi ini ada keterbatasan putaran gitu. Pergerakannya agak terhambat karena adanya ikatan rangkap dua ini. Nah, di dalam golongan ini kita mengenal yang namanya cis dan trans. Jadi isomer geometri cis dan trans. Ada juga isomer geometri E dan Z. Ya, bagaimana cis, bagaimana trans, ini semua sudah paham ya. Jadi kalau cis itu seperti antara ini hanya berhadapan, CL-nya berhadapan. Trans itu berseberangan, hanya berseberangan. Ini cis, ini trans. Ini juga adik-adik sudah paham semua, kemarin sudah betul semua jawabannya. Jadi kalau ada dua seperti ini, kita lihat yang pertama hanya berhadapan berarti cis, yang kedua kita lihat hanya juga saling berhadapan berarti cis juga. Jadi cis 2,4 heptadiena. Nah, sekarang kalau tadi kan substituennya, ini namanya substituen ya. Substituennya itu kan sama, ada yang sama. Kalau misalkan ini sama-sama ada hanya, ini sama-sama ada hanya. Kita bisa mengacu ke isomer geometri cis dan trans. Nah, bagaimana ketika ada hidrokarbon tak jenuh seperti ini yang masing-masing itu mengikat substituen yang berbeda. Jadi C yang satu itu seperti ya, misalkan dia mengikat Br dan I. C yang kedua dia mengikat F dan Cl.
Nah, apakah ini bisa kita golongkan ke dalam isomer geometri cis dan trans? Tidak bisa. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita bisa mengacu ke isomer geometri E dan Z. Nah, kita mulai dari sini nih, kita mulai masuk ke aturan CIP yang kemarin sudah dijelaskan ya, Chan Ingot Prel. Menurut prioritas CIP, di sini gugus pada tiap atom C ikatan rangkap diberi prioritas tinggi nomor satu atau rendah nomor dua. Jadi kita harus prioritaskan dulu mana yang prioritasnya tinggi atau rendah. Kalau misalkan prioritas pertama dari kedua atom C itu ada di satu sisi yang sama, seperti cis ya, berhadapan seperti ini, maka disebut isomer Z. Jika prioritas satu dari kedua atom ikatan rangkap berada pada sisi yang berbeda, seperti kondisinya isomer trans, ini disebut dengan isomer E. Jadi saya ulangi, kalau misalkan dalam hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka itu punya substituen yang sama, minimal salah satunya ya sama. Kalau kondisinya berhadapan disebut dengan isomer cis. Kalau substituen yang sama itu kondisinya berseberangan, kita sebut dengan isomer trans. Nah, kalau dari hidrokarbon tak jenuh atau terbuka ini punya substituen yang berbeda, dua-duanya, kita bisa pakai yang isomer geometri E dan Z. Jika posisi prioritas satu saling berhadapan, kita sebut dengan isomer Z. Jika posisi prioritas satunya saling berseberangan, kita sebut dengan isomer E. Jadi gampangnya, cis sama dengan Z, trans sama dengan E. Gitu ya, kalau pengen ingat lebih cepat gitu. Cis sama dengan Z, trans sama dengan E. Oke, ini E dan Z. Terjadi pada isomer geometri. Nah, apa itu prioritas CIP? Pertama, atom dengan nomor atom yang lebih tinggi punya prioritas yang lebih tinggi. Jadi kita bisa mengacu ke itu namanya tabel periodik, mana yang punya nilai nomor atom lebih tinggi itu prioritasnya lebih tinggi. Jadi misalkan di ini ya di golongan halida ada FClBRI gitu. Semakin ke kanan atau kalau dalam tabel periodik berarti semakin ke bawah, prioritasnya lebih tinggi. Jadi kalau satu C atom C mengikat Br dan I, kita lihat di sini, oh I itu lebih tinggi prioritasnya. Berarti kita tempatkan I itu sebagai nomor satu dan Br nomor dua. Kemudian di posisi C nomor 2 ini dia mengikat F dan Cl. Kita lihat di prioritas ini Cl itu lebih prioritas dibandingkan dengan F karena nomor atomnya lebih besar daripada F. Oh berarti Cl itu prioritas satu sementara F prioritas nomor 2. Setelah kita tahu ini, kita lihat, oh posisi prioritas satu itu saling berhadapan. Kita ingat tadi, berarti isomer Z. Di sini tulisannya adalah Z, satu bromo, dua fluoro, satu iodo, dua kloroetena. Nah, seperti itu. Jadi aturan yang pertama, atom dengan nomor atom lebih tinggi itu punya prioritas yang lebih tinggi juga. Kemudian yang nomor dua, isotop dengan nomor massa yang lebih tinggi punya prioritas yang lebih tinggi juga. Nah, kita lihat di sini adik-adik, ini pada posisi C nomor satu, dia mengikat ada satu gugus metil CH3 dan ada gugus etil C2H5. Kemudian di posisi C nomor 2 dia mengikat CH3 metil dan satu atom H. Nah, di sini kita lihat mana yang lebih prioritas antara etil dengan metil. Kita lihat posisi yang terikat yang pertama sama-sama C ya. Sama-sama C, berarti dia setara. Kemudian kita lihat setelah C ini, oh di posisi etil dia juga mengikat C. Sementara di posisi yang metil dia langsung berikatan dengan H. Antara C dengan H itu lebih prioritas yang C. Maka bisa kita simpulkan bahwa di gugus etil ini adalah prioritas yang lebih tinggi dibandingkan yang gugus metil.
Jadi nomor satu, ini nomor dua. Kemudian di posisi C sebelah sini, kita lihat CH3 dengan H. C dengan H itu lebih tinggi yang C. Berarti CH3 itu prioritas nomor satu. Nah, kalau sudah dapat, kita beri nomor 1212. Ternyata yang prioritas nomor satu itu posisinya bersilangan. Berarti ini adalah isomer E. E3 metil pentena. Kemudian, aturan yang selanjutnya, atom dengan ikatan rangkap 2 atau 3 itu setara dengan 2 atau 3 kali ikatan tunggal. Jadi kita kalau lihat seperti ini strukturnya, ini ada ikatan rangkap 2, itu sebenarnya sama seperti yang sebelah kanannya. Jadi ada 2 O di sini, kemudian O-nya juga terikat dengan C. Jadi ini sama dengan ini gitu ya. Ini adalah 2 kali lipatnya ikatan antara C dengan O. Makanya kita tulis ini ada 2 kali, satu dan dua. Begitupun dengan ini ikatan rangkap duanya kalau kita jabarkan setara dengan 2 kali ikatan CO. Kalau ini berarti 3 kalinya, CN. Berarti ada satu, dua, tiga. Jadi ikatan rangkap 2 atau 3 setara dengan 2 atau 3 kali ikatan tunggal. Jadi memang lebih berat dan lebih prioritas. Kemudian ini struktur ini, ikatan rangkap 2 ini setara dengan yang sebelah kanannya. Ini ikatan C dengan C, satu, dua, satu, dua. Ini juga ada beberapa gugus fungsi. Kalau kita perhatikan, semakin ke kanan, semakin tinggi atau semakin naik prioritasnya dalam penamaan isomer geometrik. Jadi kalau misalkan ketemu benzen dengan karboksilat, itu lebih tinggi prioritas yang karboksilat. Aldehida dengan keton, lebih tinggi yang keton. Benzen dengan sianida, lebih tinggi yang sianida. Dengan etanol, lebih tinggi yang etanol prioritasnya. Tuh. Jadi semakin ke kanan, semakin lebih tinggi atau semakin naik prioritasnya dalam penamaan isomer geometri. Nah, itu kondisi isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka, berarti pada ikatan rangkap tadi ya. Nah, sekarang untuk kelompok yang kedua adalah kondisi di mana terjadi pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka, berarti pada ikatan yang tunggal. Di sini ada keterbatasan putaran atom yang terikat pada masing-masing atom C. Adanya rintangan yang mengakibatkan keterbatasan putaran itu tidak sebesar yang terjadi pada ikatan rangkap yang sebelumnya. Jadi kalau pada hidrokarbon jenuh itu perputarannya masih relatif lebih mudah, lebih bebas dibandingkan pergerakan atom yang ada pada hidrokarbon tak jenuh. Nah, kalau tadi pada hidrokarbon tak jenuh itu ikatannya V, ikatan rangkap dua ya. Nah, kalau pada hidrokarbon jenuh ikatannya tunggal itu adalah ikatan sigma. Ikatan sigma ini masih memungkinkan atom-atom yang terikat untuk dapat berputar. Jadi putarannya masih lebih leluasa karena ikatan sigma tersebut. Nah, di sini kita menyebut dengan conformer, conformer goyang, ada conformer eclipse. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan hidrokarbon jenuh, dia seperti ini kurang lebih gambaran perputaran molekul dalam 3 dimensi. Jadi yang ini itu dalam bentuk rumus Baji. Kita lihat ada yang arsirannya penuh, itu biasanya yang mendekati ke kita, mendekati arah pembaca. Sementara yang arsirannya putus-putus itu menjauhi bidang atau di bawah bidang atau menjauhi pembaca. Kemudian kita kenal namanya proyeksi Fischer, fish gitu ya, dari kata fish, ikan, mungkin karena mirip tulang ikan. Ini seperti ini gambarannya, jadi ada bentuknya seperti tulang gitu ya adik-adik. Ada yang tegak lurus, kemudian di posisi kanan ada, posisi kirinya juga ada. Lalu ini rumus kuda-kuda, jadi hanya garis-garis saja. Kemudian ini ada proyeksi Newman. Ini semua adalah bentuk 3 dimensi
yang kita gambarkan dalam dua dimensi gitu. Bentuk tiga dimensi dari pergerakan hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Kemudian, golongan yang ketiga adalah isomer geometri pada hidrokarbon siklik. Di sini ada keterbatasan putaran atom yang terikat pada masing-masing atom C. Nah, kalau tadi keterbatasan putaran antara hidrokarbon jenuh dengan tak jenuh itu kan lebih leluasa yang jenuh ya, leluasa yang alkana, ya leluasa yang ikatannya tunggal. Bagaimana jika dibandingkan pada hidrokarbon siklik? Kalau dia dalam bentuk siklik. Di sini, rintangan perputaran atom tidak sebesar rintangan atom yang terikat pada atom C ikatan rangkap, tetapi lebih besar daripada rintangan pada hidrokarbon rantai terbuka karena adanya pengaruh regangan sudut. Jadi kalau dia bentuknya tertutup, itu kan pasti ada sudutnya. Nah, karena adanya sudut itu yang mengakibatkan hambatan dalam perputaran atom dalam hidrokarbon siklik, tetapi tidak sebesar pada hidrokarbon yang tak jenuh tadi yang ikatannya rangkap. Jadi kalau kita urutkan, yang lebih mudah dalam bergerak itu adalah hidrokarbon yang tunggal atau jenuh, kemudian nomor dua adalah hidrokarbon siklik, dan yang ketiga baru hidrokarbon yang ikatannya rangkap atau hidrokarbon tak jenuh. Nah, ini penjelasannya ya. Isomer geometri pada hidrokarbon siklik terjadi karena struktur cincin membatasi rotasi di sekitar ikatan karbon-karbon, sehingga atom atau gugus di sekitar cincin tidak dapat dengan mudah berpindah posisi. Umumnya, hidrokarbon siklik dapat memiliki dua bentuk isomer geometri utama, yaitu cis dan trans. Jadi kita ketemu lagi dengan cis trans di hidrokarbon siklik. Nah, ini pengaruh sudut ya. Siklopropana, dia itu punya sudut ikatan 60, siklopentana 108. Untuk molekul yang siklik yang besar, hampir tidak punya rintangan karena adanya regangan. Sikloheksana, dia berbentuk konformasi kursi supaya sudut ikatannya mendekati 109,5 derajat. Ini ya, saya langsung ke sini. Jadi kenapa dia membentuk kursi ini, Kenapa dia membentuk kursi sikloheksana agar sudutnya itu mendekati 109,5 derajat. Nah, kenapa harus segitu? Karena kita lihat kalau di posisi kurva seperti ini ya, grafik. Ini kita lihat energi potensial. Pada posisi bentuk kursi seperti ini, di mana membentuk sudut 109,5, itu energi potensialnya paling rendah. Jadi dia lebih stabil ketika energi potensialnya lebih rendah. Berbeda ketika misalkan bentuknya seperti yang di atas ini, dia menghasilkan energi potensial yang paling tinggi. Nah, pasti nanti akan lebih stabil yang energi potensialnya paling rendah. Ini untuk sikloheksana. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pada hidrokarbon yang punya pusat kiral. Nah, di sini ada istilah kiral ya. Kiralitas itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama, tapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan istilah atom kiral. Atom kiral adalah atom yang mengikat gugus yang semuanya berbeda. Jadi kalau kita misalkan punya atom C itu ada empat tangannya, seharusnya dia bisa mengikat empat substituen yang berbeda. Nah, empat-empatnya kalau kondisinya adalah substituen yang sama sekali berbeda, itu disebut dengan atom kiral. Berarti C-nya itu adalah C kiral. Bila dalam suatu molekul terdapat satu pusat kiral, maka akan terdapat dua stereoisomer yang dikenal dengan istilah enantiomer. Jadi kalau ada satu pusat kiral, dia punya dua enantiomer. Sepasang enantiomer merupakan bayangan cermin satu terhadap lainnya. Jadi sama seperti kita berkaca gitu adik-adik. Kita dengan bayangan kita di cermin itu adalah sepasang enantiomer istilahnya. Kedua enantiomer tidak bisa ditumpang tindihkan setelah dilakukan operasi simetris apapun.
Jadi saya ulangi, kalau dalam suatu molekul itu punya satu pusat chiral, maka dia akan memiliki sepasang enantiomer. Sepasang berarti ada dua ya. Berarti ada dua isomer nanti di sana. Bila dalam suatu molekul terdapat lebih dari satu pusat chiral, maka akan terdapat lebih dari satu pasang enantiomer. Berarti ada lebih dari dua isomer. Kondisi ini istilahnya dinamakan dengan diastereoisomer atau diastereomer. Oke, adik-adik nggak usah pusing sama istilah ini ya. Intinya kalau dia punya satu pusat chiral, dia punya dua isomer. Nah, itu namanya adalah enantiomer. Nah, ini contohnya molekul chiral achiral. Jadi kalau chiral itu kan ya karena dia mengikat substituen yang berbeda, ini digambarkan dengan warna yang berbeda. Jadi kalau pusatnya itu atom yang berwarna hitam, sementara yang hijau, biru, pink, atau ungu ini ya, dan orange ini adalah substituennya. Karena semuanya berbeda, berarti ini adalah atom chiral si yang warna hitam ini. Sementara yang satu lagi yang sebelah kiri ini karena dia mengikat dua atom yang warnanya sama, kita ibaratkan warnanya sama, berarti dia tidak bukan atom chiral ya, atau kita sebut dengan achiral. Nah, ini contoh dari enantiomer tadi. Jadi kalau misalkan C di sini adalah C chiral, dia mengikat empat substituen yang berbeda. Ini ada metil, ini ada etil, ini ada H, ini ada OH. Empat-empatnya berbeda. Nah, karena kondisi ini dia bisa punya bayangan cermin gitu adik-adik. Jadi ini yang satu, ini yang kedua. Jadi seperti di tengah ini ada bidang cermin. Ini disebut enantiomer 2 butanol. Lalu bagaimana penamaannya? Penamaan terhadap dua isomer yang saling berhadapan seperti cermin ini. Pertama, kita bisa menamakan dengan istilah R dan S. R dan S. Bagaimana caranya? Pertama, singkirkan ke belakang atom dengan prioritas yang terendah. Jadi kita mengacu kembali ke tadi yang aturan CIP itu ya. Di antara empat substituen ini, mana yang prioritasnya paling rendah, itu kita singkirkan dulu ke belakang atau kita tutup dulu. Sisa tiga. Kemudian dari tiga yang tersisa itu beri skala prioritas. Satu, dua, dan tiga. Kemudian kita lihat bagaimana pergerakan dari posisi nomor satu, kedua, dan ketiga. Kalau pergerakannya searah putaran jarum jam, maka disebut enantiomer R atau rectus. Kalau berkebalikan, berlawanan dengan arah jarum jam, maka disebut dengan enantiomer sinister atau S. Oke, langsung ke contoh. Misalkan ini tadi, sama seperti yang dua slide sebelumnya. Antara CH3, C2H5, H, dan OH, yang prioritasnya paling rendah adalah H. Karena tadi kita lihat pertama nomor atomnya paling kecil. Jadi H itu kita keluarkan, atau kita singkirkan dulu ke belakang. Kita tutup, berarti sisa OH, C2H5, dan CH3. Kita lihat atom pertama yang terikat. C pertama terikat dengan O, kemudian terikat dengan C, terikat dengan C. Berarti antara O dengan C itu lebih prioritas yang O. Nomor atomnya lebih besar. Jadi OH itu prioritas nomor satu. Kemudian kita lanjut ke C2H5 dan CH3 nih. CH3 atom C-nya langsung berikatan dengan H yang ada 3. C2H5 atom C-nya berikatan dengan satu atom C lagi dan atom H yang lain. Nah, karena seperti ini berarti C2H5 itu prioritas nomor 2, lebih tinggi dibandingkan dengan CH3. Jadi kita lihat urutannya, pertama adalah OH, kedua adalah C2H5, dan yang ketiga adalah CH3. Kita lihat putarannya, ternyata ke kanan nih, searah jarum jam. Oh, berarti ini adalah R2 butanol. Jadi enantiomer pertama, ini adalah R2 butanol, seperti ini.
Kemudian, eh, bayangannya, enantiomer yang kedua, seperti ini bentuknya. Sama caranya, kita singkirkan dulu H ke belakang, kita beri nomor prioritas, kemudian kita urutkan pergerakannya. Oh, enantiomer yang kedua ini pergerakannya ke kiri, berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti dia S2 butanol. Gitu. Jadi seperti itu aja adik-adik. Jadi kita lihat apakah dia suatu pusat kiral. Oh, dia punya 4 substituen yang berbeda. Oh, berarti dia pusat kiral nih. Kalau dia, kita ingat kalau misalkan dia punya atom kiral, berarti dia punya enantiomer nih. Punya isomer yang seperti kita berhadapan dengan cermin. Kemudian kita beri nama. Kalau misalkan pergerakan substituennya itu sesuai prioritas itu searah jarum jam, berarti dia enantiomer R. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia enantiomer S. Itu. Nah, ini adalah enantiomer R dan S. Untuk penamaan ini ya, yang hidrokarbon yang memiliki pusat kiral. Selain R dan S, kita ada juga yang positif dan negatif atau plus dan minus. Enantiomer positif atau plus memberikan putaran searah bidang cahaya terpolarisasi. Enantiomer negatif atau minus memberikan putaran berkebalikan bidang cahaya terpolarisasi. Seperti ini. Jadi kalau enantiomer positif, dia itu punya sudut rotasi optik yang positif juga. Kalau yang enantiomer negatif, dia punya sudut rotasi optik yang negatif. Yang kalau kita campurkan, enantiomer positif dan negatif ini, ketika jumlahnya sama, disebut dengan campuran Rasemat. Jadi kalau jumlah antara enantiomer positif dengan enantiomer negatif itu jumlah sudutnya sama, kalau kita jumlahkan, maka kan hasilnya 0. Ini disebut dengan campuran Rasemat. Kalau jumlahnya berbeda, selisih sudut rotasi optiknya adalah selisih dari penjumlahan dua enantiomer ini. Jadi kalau selisihnya 0, itu disebut dengan Rasemat. Tapi kalau berbeda, maka sudut rotasinya adalah selisih dari sudut rotasi yang positif dikurangi yang negatif. Nah, R dan S ada juga tadi yang berdasarkan sudut ada plus dan minus. Kemudian kita juga tahu mengenal yang namanya enantiomer D dan L. D dan L itu berdasarkan proyeksi Fisher. Jadi memang dia khusus di Fisher saja adik-adik. Kalau misalkan ada soal seperti yang soal kuis kemarin ya, dalam bentuk proyeksi Fisher, itu kalian sebenarnya seharusnya menulisnya enantiomer D dan L, bukan R dan S. Jadi kemarin banyak yang keliru, saya mintanya proyeksi Fisher, posisi OH-nya di sebelah mana, tapi dituliskannya R dan S gitu. Nah, kalau eh, proyeksi Fisher itu ditentukan berdasarkan posisi OH di atom C kedua pada gliseraldehid. Jika OH berada di sebelah kanan, maka disebut dengan enantiomer dextro. Dextro itu kanan ya. D. Kalau OH-nya di sebelah kiri, maka disebut dengan enantiomer leifus atau L. Seperti ini contohnya. Jadi kita lihat ini proyeksi Fishernya seperti tulang ikan tadi. OH-nya di sebelah kanan, berarti dia D, gliseraldehida. Kalau yang ini proyeksinya OH-nya sebelah kiri, kita sebut dengan L-gliseraldehida. Jadi yang dilihat hanya posisi OH-nya. Ini D dan L. Nah, ini yang Rasemat tadi ya. Jadi kalau ada dua enantiomer, sudut rotasi optiknya itu setara. Kalau kita jumlahkan hasilnya 0, maka disebut Rasemat. Oke, ini yang latihan ya. Kita sudah pernah bahas ini belum sih? Seingat saya kemarin sudah membahas ya, tapi saya lupa di kelas B atau kelas A.